Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersekutu dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 25 Maret 2023. Dan dalam perenungan kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 60 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang memungkinkan kami untuk dapat menikmati hari baru, hari pemberian-Mu. Dan sebelum menjalani aktivitas hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu yang kami yakini dapat menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 60 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22, firman Tuhan, kemuliaan Sion yang akan datang. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkebunanmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Inanglah disunduni tu pangaluna puang. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, menunggu adalah pekerjaan yang sering membosankan. Apalagi jika yang bersangkutan tidak memiliki cukup kesabaran. Sekalipun sudah dipastikan bahwa yang ditunggu itu pasti datang. Bapak Ibu saudara-saudari, pembacaan kita hari ini adalah bahagian dari seluruh pasal 60 yang berbicara tentang nubuat mengenai pemulihan Sion sebagai kota Allah. Saat itu bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel, di mana mereka sangat menderita dan mereka sangat mendambakan penyelamatan dan pemulihan atas negeri mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan mereka untuk menunggu dan bersabar. Nubuatan ini disampaikan Nabi Yesaya agar mereka dapat percaya kepada Allah yang pasti akan memulihkan umatnya.
Mereka yang ditinggalkan, dibenci, dan bahkan dipandang hina nantinya akan dihormati dalam ayat 15. Mereka akan menikmati hidup yang makmur di mana damai sejahtera dan keadilan akan mereka alami. Selain itu, kekerasan tidak akan lagi menimpa dan Allah sendiri yang akan menjadi penerang abadi mereka. Mereka akan memiliki negeri untuk selama-lamanya dan hidup sebagai orang-orang benar serta keturunan mereka akan menjadi bangsa yang kuat yang akan terjadi dalam rencana Allah sendiri. Yang diharapkan dari bangsa Israel ialah tetap percaya dan mengandalkan Tuhan sekalipun kehidupan mereka saat itu dalam kesulitan dan kesusahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia selalu hadir dan menyertai kita sebagai umatnya dalam keadaan apapun dengan caranya sendiri. Allah hanya menghendaki agar kita selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Tuhan adalah penerang abadi bagi kita selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh menikmati akan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi yang indah ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan bahwa janji Tuhan akan selalu hadir dan menyertai kami sebagai umat-Mu dalam keadaan apapun hidup kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, hari ini kami sungguh berserah kepadamu. Peliharakanlah kami ya Tuhan, bahkan segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Pekerjaan dan usaha kami, serta anak-anak dalam pertumbuhan, juga pendidikan mereka, kiranya Tuhan yang akan senantiasa menyertai. Bapa di sorga, kuatkanlah kami dalam menjalani hari ini, terkhususnya ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan atau pergumulan hidup, sehingga kami dapat menjalaninya dalam lindungan kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, bahkan jika ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan melalui setiap usaha yang dilakukan untuk mengupayakan kesembuhan. Orang tua kami yang lanjut usia, kiranya Engkau mengaruniakan sukacita dalam menjalani masa tuanya. Ini doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan telah berjanji akan hadir dan menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Teraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan baru hari ini. Tuhan memberkati.